Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Fauzi Septiani dengan NIM 1240 1051 040090 dari kelas 1C. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas UTS mata kuliah pendidikan akhlak dengan dosen pengampu Bapak Abdul Ghafur SAG MA. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Secara bahasa, birrul walidain berasal dari kata bir yang berarti kebajikan atau kebaikan, dan walidain yang berarti kedua orang tua. Jadi, birrul walidain berarti melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Secara istilah, birrul walidain adalah segala bentuk perilaku baik, hormat, kasih sayang, dan kepatuhan yang diberikan kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah wafat. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, karena orang tualah yang mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, besarnya jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan segala bentuk balasan dari anaknya, baik berupa jasa maupun materi, serta kemewahan dunia. Mengingat begitu besarnya jasa kedua orang tua terhadap anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhadz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, yang artinya, dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku di waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan terdapat juga tentang berbakti kepada kedua orang tua dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Selanjutnya, keutamaan birrul walidain. Yang pertama, membebaskan dari kesulitan hidup. Berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang menimpa seorang anak. Caranya bertawasul dengan amal soleh, yaitu perbuatan baik terhadap orang tuanya.
Yang kedua, birrul walidain merupakan salah satu amal yang paling utama. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang paling utama di antara amalan-amalan baik lainnya yang akan mendatangkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut birrul walidain pada urutan kedua setelah sholat yang merupakan ibadah pokok dalam agama. Setelah itu baru menyebut jihad fi sabilillah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Mas'udin qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, berbakti kepada kedua orang tua senilai dengan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, Rasulullah menganjurkan orang yang akan berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Yang ketiga, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, yakni mendatangkan ketentraman dalam hidup. Birrul walidain adalah amalan yang dapat mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan orang tua. Jika keridhaan Allah dan orang tua telah didapatkan dan terkumpul pada diri seseorang, maka tidak ada lagi yang menghalangi kebahagiaan dan ketentraman hidup. Jika seorang anak ingin masalahnya selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan itu semua karena orang tuanya telah ridho terhadap anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain." Yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada ridho orang tua dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis di atas menjelaskan berbakti kepada kedua orang tua adalah sebab ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka terhadapnya. Karena murka orang tua adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak akan terhindar dari murka Allah jika ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka berhati-hatilah dengan murka kedua orang tua, karena itu bisa mendatangkan murka Allah. Jika Allah murka, maka sudah pasti tempat kembalinya adalah neraka. Yang keempat, bertambahnya rezeki dan panjang umur. Rezeki yang banyak dan halal, serta umur yang panjang adalah dambaan setiap orang. Jika seseorang ingin mewujudkan, maka jangan pernah mengabaikan orang tuanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Anasin Ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda lahu fi umrih wa ayyuzada lahu fi rizqi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah. Yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bentuk-bentuk birrul walidain. Yang pertama, memuliakan orang tua. Salah satu karakteristik utama dari seorang muslim sejati adalah memperlakukan dengan bijak dan baik kedua orang tuanya. Sebab memperlakukan orang tua dengan hormat dan baik merupakan salah satu ajaran Islam. Yang kedua, mengikuti keinginan dan mentaati orang tua. Sebagai seorang anak, sudah semestinya kita harus selalu taat terhadap perintah orang tua, selama perintah itu baik dan berdasar pada ajaran Islam. Apabila bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka tidaklah kita punya kewajiban untuk mematuhinya, bahkan harus menolaknya dengan cara yang baik. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Banyak cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada kedua orang tua, misalnya memanggilnya dengan panggilan yang sopan, berbicara kepadanya dengan lemah lembut, tidak mengungkapkan kata-kata yang kasar, berpamitan bila kita pergi keluar, memberi kabar tentang keadaan kita, menanyakan keadaan orang tua lewat telepon, dan lain-lain.
Selanjutnya yang keempat, membantu ibu dan bapak secara fisik dan material. Misalnya, sebelum berkeluarga, kita sebagai anak membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, mencuci baju, dan lain-lain. Dan ketika kita sudah punya penghasilan sendiri atau sudah berkeluarga, bisa membantu orang tua secara finansial seperti membeli pakaian, makanan, minuman, dan lain-lain untuk kedua orang tua. Selanjutnya, selalu mendoakan ibu dan bapak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ampunan, rahmat, hidayah, serta inayahnya. Yang keenam, setelah orang tua meninggal dunia, birrul walidain masih bisa diteruskan dengan cara yang pertama, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada keduanya. Yang kedua, mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke liang lahat. Yang ketiga, selalu memintakan ampunan untuk keduanya. Yang keempat, membayarkan hutang-hutangnya. Yang kelima, melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Yang keenam, menyambung kebiasaan baik orang tua semasa hidup, semisal saat berjamaah di masjid, infak, dan sedekah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menyambung silaturahim kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya, antara lain dengan kerabat, handai tolan, dan sahabat. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Bahkan disebutkan setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul walidain dapat diartikan sebagai berbakti atau pelayanan anak terhadap orang tua yang dilakukan dengan sebaik-baiknya atau ihsan, yang mencakup perkataan, perbuatan yang membuat orang tua senang. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki berbagai keutamaan, diantaranya dapat membebaskan dari kesulitan hidup, merupakan salah satu amalan yang paling utama, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendatangkan keberkahan rizki dan umur. Bakti kepada kedua orang tua dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memuliakan dan menghormati orang tua, mentaati keinginan dan saran orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, membantu secara fisik dan material, berbicara dengan lemah lembut, serta selalu mendoakan orang tua. Perlu diingat bahwa birrul walidain tidak hanya dilakukan ketika orang tua masih hidup, tapi juga setelah mereka meninggal dunia melalui doa, melaksanakan wasiat, dan menyambung silaturahim dengan orang-orang yang mereka sayangi. Dengan demikian, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang berkelanjutan dan memiliki nilai yang sangat besar dalam pandangan Islam. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.